yang saudara pakai ialah love the king, mengasihi raja. Berdasarkan kitab Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih Allah itu punya 8 dimensi. Apa itu dimensi Allah? Dimensi Allah menurut Efesus 4 ayat 18. Kasih itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Kasih itu lebar, terbuka, tidak bisa diukur dengan meteran apapun. Ya, terbuka untuk siapa saja, enggak peduli jabatan, pangkat, golongan, asal-usul. Siapa saja. Kasih itu panjang, sabar. Selalu ada ruang yang terbuka. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh dan dia bangkit kembali. Selalu terus terbuka ruang untuk itu. Kasih itu tinggi, lebih tinggi dari apapun. Dan karena itu dosa pun tidak sanggup untuk menjangkaunya. Bahkan malaikat pun gak bisa melewati kasih itu. Tapi kasih itu dalam, sedalam-dalamnya kejatuhan manusia. Kasih itu sanggup untuk mengangkat dan memulihkan kembali. Bilang amin. Itu dimensi Allah. Tapi ada dimensi kita manusia. Markus 12 ayat 30 bilang, Anda mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah itu enggak cukup pakai perasaan. Enggak cukup pakai akal budi. Perasaan saja nanti kita menjadi orang yang apa namanya itu, sensi terus. Pakai perasaan. Pagi cuaca baik, sukacita, siang cuaca buruk, mulai marah-marah. Waktu istri bodinya seperti gitar Spanyol, waduh begitu mengasihi. Ketika turun mesin bodinya udah berubah seperti mimbar gereja Protestan, nggak lagi mengasihi lagi, itu namanya pakai perasaan. Mengasihi Allah tidak hanya dengan akal sehat, nanti kita menuduh Allah tidak adil. Seorang musafir yang berjalan menuju sebuah tempat, karena dia kelelahan, dia beristirahat di bawah sebuah pohon beringin. Ketika dia lihat ke atas, dia heran, ini pohon yang begitu besar kok buahnya kecil-kecil, pohon beringin. Dia bilang Tuhan gak adil, karena dia lihat di sampingnya ada pohon labu yang kecil, tapi buahnya gede. Dia bilang Tuhan tidak adil, masa pohon beringin besar begini buahnya kecil-kecil begini? Tapi kenapa pohon labu yang begitu kecil kok buahnya bisa besar? Waktu dia tertidur karena angin sepoi-sepoi, tiba-tiba buah beringin itu jatuh dan kena kepalanya. Dia kaget bangun dan dia bilang, Tuhan ampuni aku. Aku salah menghakimi Tuhan, aku menuduh Tuhan. Sebab seandainya kalau pohon beringin ini buahnya seperti pohon buah labu, pasti kepala saya udah pecah. Jadi keadilan Allah itu gak bisa kita ukur hanya dengan akal kita. Dengan segenap jiwa ada keputusan. Dengan seluruh kekuatan. Artinya apa? Enggak ada yang berat. Pertanyaan mendasar ialah apa standar yang kita bisa pakai untuk mengukur bahwa saya mengasihi Tuhan, Raja. Apa tolok ukurnya? Di 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berarti pasangan kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita adalah accountability dari love the King. Anda gak bisa bilang, aku rajin menyembah Allah, aku rajin saat teduh, aku rajin dengar firman Tuhan. Tapi Anda menyakiti istrimu, Anda menyakiti suamimu, menyakiti anak-anakmu, menyakiti sama warga gereja, menyakiti gembalamu, menyakiti siapapun. Anda disebut apa? Pendusta. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa di Perang Dunia Kedua, terutama di negara Jepang. Tahun 1942 kita tahu bom Hiroshima dan Nagasaki.
Ada seorang bocah, dia gendong adiknya yang sudah mati karena perang itu. Dia sedang antrian di tempat kremasi. Dan bocah itu, saudara-saudaraku, tiba-tiba dari sudut bibirnya itu keluar darah. Kenapa? Karena dia menggigit bibirnya, menahan rasa haru. Karena adiknya yang sedang dia gendong harus dikremasi. Keluar darah dari bibirnya. Lalu ketika seorang petugas kremasi itu datang sama bocah ini. Dia bilang, "Dek, boleh pindahkan bebanmu ke aku. Terlalu berat bagi kamu. Dan ini masih panjang." Bocah ini menjawab, "Dia tidak berat. Dia saudaraku." Wow. Dia tidak berat sebab dia saudaraku. Kenapa tidak berat, saudara-saudara? Alkitab bilang, firman Allah itu tidak berat. Bilang amin. Main musik berat gak? Nah. Coba bapak-bapak yang jadi suami itu berat atau ringan? Berat ya. Jadi istri berat atau ringan? Hari ini saudara mesti bertobat. Karena semua yang Tuhan kasih buat kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Tidak ada seorang ayah yang suruh anak umur 5 tahun pindahkan beras 30 kilogram, bawa dari mobil ke dapur. Karena bapaknya tahu kemampuan anak itu. Amin. Tidak mungkin, dia paling suruh anak umur 5 tahun pindahkan Alkitabnya, pindahkan handphonenya. Tapi dia nggak mungkin suruh anak pindahkan beras 30 kilogram. Jadi Allah tidak mungkin memberi kita tugas yang lebih berat dari kemampuan kita. Jadi suami nggak berat. Kalau berat nggak usah kawin. Berat-beratin orang aja. Jadi istri nggak berat. Jadi pendeta nggak berat. Jadi pemusik nggak berat. Karena Tuhan kasih buat kita untuk melakukannya. Dan Yesus berkata, kalau kamu nggak bikin, aku akan suruh batu-batu untuk melakukannya. Menyembah Tuhan tidak berat karena Tuhan kasih buat kita. Baca di bagian lain Yesus bilang apa? Setiap ada perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang lebih besar, bukan? Jadi istri berat atau ringan? Haleluya, jawabnya masih ringan. Perkara besar cuma satu. Dengar saya kasih tahu. Perkara besar cuma satu. Yaitu salib Kristus, karya penyelamatan. Yesus berkata, kalau kamu setia dengan perkara-perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab besar. Apa artinya? Kita ikut dalam arak-arakan penyelamatan bagi bangsa melalui salib Kristus. Karena itu setialah jadi istri, tidak berat. Jadi suami tidak berat, amin. Jangan bilang kalau suami itu berat. Mana istrimu? Yang berat itu kamu, badannya. Ya. Mungkin dia dalam hati, saya berat badan, istriku berat dosa. Enggak, jangan begitu. Saya mau pastikan saudara-saudara, mari kita benar-benar mengerti firman Tuhan. Semua yang Tuhan taruh buat kita dan dia suruh kita lakukan tidak berat. Kenapa? Dia tahu kemampuan kita. Kan dia kasih rohnya buat engkau. Jadi mulai dari sekarang ini kita mulai sebarkan, kasih tahu kepada orang-orang lain. Jadi suami tidak berat, jadi istri tidak berat, jadi pendeta tidak berat. Semua yang kita kerjakan. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak gendong bayinya, itu berapa lama dia serahkan kepada istrinya? Paling lama 3 menit. Pria gendong bayi cuma 3 menit. Habis itu dia bilang, "Ma." Tapi kalau wanita gendong bayi 12 jam tidak berhenti. Mengapa? Karena pria gendong pakai otot. Istri gendong pakai hati. Bilang amin. Makanya jangan urus keluargamu pakai otot, pakai hatimu. Urus gereja jangan pakai otot, pakai hatimu. Amin.
Sebab kalau pakai otot engkau akan lelah dan merasa berat. Tapi kalau engkau pakai hati, maka hati Allah tidak berat mengasihi engkau. Amin. Mbak, yang baju merah. Siapa namamu? Mana suamimu? Oh, itu yang tadi kamu korek dia. Ya, sebagai pria kan saya mengerti kode itu. Siapa nama suamimu? Itu kode keras. Supaya urus keluarga kita pakai hati kita. Yesus nggak pakai otot kok untuk urus kita, dia pakai hatinya. Amin. Bahkan dia pernah terharu bukan ketika di Taman Getsemani. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma bilang sama murid-murid, tidakkah kamu bisa berjaga? Aku butuh cuma 1 jam loh. Nah, jadi saudara-saudaraku, jangan merasa semua berat. Karena Tuhan kasih buat kita tanggung jawab. Terutama para pria. 1, 2, 3. Para pria bertobat ya. Jangan bilang jadi suami itu berat. Satu kali ada satu pria, dia datang sama Tuhan. Dia rajin menyembah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan bilang, apa lagi? Aku jadi suami itu berat banget. Aku pergi pagi pulang malam untuk kerja. Istriku itu cuma di rumah, dia cuci piring, masak, urus anak-anak. Habis itu dia duduk lagi main game, dia nonton televisi, dia main Facebook. Rupanya jadi istri itu enak sekali ya. Lalu Tuhan bilang, jadi kamu mau apa? Boleh enggak aku mau minta tukar? Tukar apa? Aku jadi istri, dia jadi suami. Tuhan bilang, kamu mau berapa lama? 1 bulan aja uji coba. Tuhan bilang, boleh. Akhirnya Tuhan bikin dia jadi istri, istrinya jadi suami. Minggu pertama ini pria menikmati betul, ternyata jadi istri itu dahsyat banget ya. Minggu kedua mulai repot. Minggu ketiga dia datang lagi sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Mau apa lagi? Aku minta tukar balik, aku kembali jadi suami, dia jadi istri. Tuhan bilang boleh, tapi kamu harus tunggu 9 bulan. Lu kenapa 9 bulan? Kan kamu lagi hamil. Gak usah tukar mas. Memang Tuhan sudah taruh kita begitu. Amin. Pakai hati nikmati Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Jadi saudara-saudara, mengasihi Raja puncaknya di salib itu. Salib itu kasih Allah bagi manusia. 8 dimensi itu berjumpa di salib. Jadi mengasihi Raja berarti ikut memikul salib. Itu yang Efesus tadi berkata, kasih yang tidak binasa. Tuhan memberkati saudara-saudara, supaya kita mengasihi Raja kita dengan tanda dan bukti mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat karena kita punya kasih. Amin.